Bismillahirrahmanirrahim. Senang ya bertemu kembali bersama Hajar Hayati dalam Matematika Peminatan. Hari ini kita akan ngebahas soal tentang persamaan trigonometri. Di sini ada 3 bentuk soal ya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari nomor 1, sin X sama dengan setengah akar 3 dari 0 sampai dengan 360 derajat. Baik, ini soal yang pertama ya. Sin X sebenarnya setengah akar 3 ya, dari 0 sampai 360 derajat. Pertama kita identifikasi dulu nilai positif negatifnya. Positif untuk sin ada di kuadran, ya ada di kuadran 1 dan ada di kuadran 2 ya. Kemudian setelah mengidentifikasi kuadrannya atau nilai positif negatifnya, kita ini nilainya ya, sin setengah akar 3. Jadi kita cari sudutnya, yaitu arkus dari sin yang nilainya setengah akar 3, yaitu berapa? Ya, 60 derajat ya. Jadi persamaan ini menjadi sin X sama dengan sin 60 derajat. Bisa ya dipahami? Kemudian ini kuadran 1 berarti X sama dengan berapa? Ya, 60 ditambah K kali 360. Atau ini alfa ditambah K kali 360. Nah, kita K-nya ini kan anggota bilangan bulat ya, seperti dibahas kemarin di dalam materinya. Berarti bilangan bulat itu dari negatif 0 kemudian positif, tak hingga ya. Kita mulai untuk K-nya yang negatif 1. Maka X sama dengan, masukkan ini ya, 60 derajat ditambah negatif 1 kali 360 derajat ya. Ini negatif 360 ya. Negatif 360 ditambah 60 hasilnya adalah ya negatif 300 derajat. Apakah negatif 300 derajat ini termasuk ke dalam penyelesaian? Kita lihat intervalnya dari 0 sampai 360. Berarti ini terlalu kecil ya, atau tidak memenuhi. Nah, kalau tidak memenuhi berarti kita lanjutnya ke yang lebih tinggi nilainya ya, dari min 1 gitu. Jadi kita lanjut ke 0 ya. Untuk X0, untuk K-nya 0, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat 0 tambah 60 derajat adalah 60 derajat. Apakah 60 derajat ini masuk ke dalam interval dari 0 sampai 360? Ya, gitu. Jadi ini memenuhi ya. Kita kasih tanda ya. Kalau tadi tidak memenuhi, kemudian memenuhi berarti kita lanjut ke K yang lebih tinggi dari 0, yaitu berapa? Ya, untuk K-nya 1 ya. 1, maka gitu ya, X adalah ya 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. 1 kali 360 derajat, 360 ditambah 60 adalah 420 derajat. Kita lihat apakah memenuhi. X ini dari 0 sampai 360? Tidak ya. Kenapa? Terlalu besar. Jadi sudah berhenti. Kemudian kita lanjut ke kuadran 2. Kuadran 2 ingat, sin yang rumusnya sin sama dengan sin di kuadran 2 adalah ya X sama dengan 180 min apa gitu kan ya? Ya, plus K kali 360. Kita substitusi, K-nya adalah 60. Jadi 180 dikurang 60 derajat ditambah K kali 360. Kita mulai masukkan K-nya bilangan bulat kan ya, dari negatif 1. Ini untuk K negatif 1, maka X-nya adalah gitu ya. Tadi 180 dikurangi 60 itu berapa? 120. Jadi 120 derajat ditambah min 1 kali 360 derajat. Jadi negatif 360 derajat dikurang ditambah 120, hasilnya adalah negatif 240 derajat. Kita lihat apakah negatif 240 itu masuk interval dari 0 sampai 360? Tidak ya. Kenapa? Terlalu kecil ya, karena ini negatif. Berarti kita lanjut ke nilai yang lebih tinggi.
setelah min 1 itu adalah ya 0. Untuk K-nya sama dengan 0, ini tadi min 1 ya, negatif 1, maka X-nya adalah 120 tadi ditambah 0 kali 360 derajat. 0 kali 360 derajat, 0 gitu ya. 0 tambah 120 adalah 120 derajat. Apakah 120 derajat ini masuk interval 0 sampai 360? Ya, memenuhi ya. Berarti, nah kita kasih tanda ya, dia memenuhi. Setelah 0 memenuhi, kita lanjut lagi ke K-nya yang lebih tinggi, berarti ya 1. Maka X sama dengan 120 ditambah 1 kali 360 derajat. Ya, 1 kali 360 derajat adalah 360 ditambah 120, 480 derajat. Apakah 480 derajat masuk ke dalam interval yang diminta, yaitu dari 0 sampai 360? Tidak ya. Jadi ini tidak memenuhi. Nah, gitu ya. Jadi kita masukkan dari negatif kalau dia sudah tidak memenuhi ke positif. Tapi kalau dia masih memenuhi berarti mundur lagi ke belakang gitu ya. Ini juga setelah 1 tidak memenuhi jadi berhenti. Jadi kita simpulkan ya. Himpunan penyelesaian atau HP ya, kita singkat saja, himpunan penyelesaian dari ya persamaan berapa? Sin X sama dengan setengah akar 3 untuk X-nya dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat gitu ya, adalah, urutkan ya, dari yang terkecil. Di sini yang terkecil yang memenuhi adalah 60 ya. Jadi 60 derajat, kemudian di kelompok ini yang kuadran 2 yang memenuhi adalah 120 ya. Yang lainnya tidak ya, ini aja. Jadi HP-nya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Sampai di sini bisa dipahami? Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Nomor 2 itu cos X sama dengan negatif setengah akar 2 untuk intervalnya dari 0 sampai 2 pi. Kalau tadi dalam derajat ya, sekarang dalam pi. Pertama, kita identifikasi nilai ini kuadrannya ya. Ini negatif, cos negatif itu ada di kuadran ya. Ada di kuadran 2 ya. Dan di kuadran 3 ya. Karena cos negatif kuadran 1 dan kuadran 4 ya. Kemudian kita identifikasi ini arcus cos ya. Arcus cos dari setengah akar 2 itu berapa derajat? Ya, 45 derajat. Karena yang diminta di sini dalam pi, berarti kita convert dari derajat ke pi radian, yaitu caranya 45 derajat per 1 pi itu adalah 180 derajat. Di sini pi radian ya. Berarti kita sederhanakan, ini dibagi 45 dapat 1, dapat 4 kali pi ya, ini ya sama dengan pi per 4 atau 1 per 4 pi ya. Jadi kita dapat sudutnya adalah gitu ya, 1 per 4 pi. Kemudian untuk kuadran 2 maka X gitu ya, ingat cos sama dengan ya min cos ya, di kuadran 2 itu berarti sudutnya yang cos ke cos itu adalah 180 itu adalah 2 pi atau pi. Jadi ini pi dikurangi alfa gitu ya. Alfanya adalah 1 per 4 pi atau pi per 4 ya, ditambah K kali 2 pi atau gitu ya. Ini biasanya bilangan disimpan di depan, 2K pi dengan K-nya adalah anggota bilangan bulat. Sehingga untuk K-nya negatif 1, maka X adalah ini pi dikurang pi per 4, berarti berapa? Ya, 3 per 4 pi. Tambah, ini hanya min 1, 2 kali negatif 1 kali pi. Ya, berarti ini 2 kali negatif 1 kali pi adalah negatif 2 pi. Negatif 2 pi ditambah 3 per 4 pi, berarti berapa? Ya, negatif 5 per 4 pi. Kita lihat apakah negatif 5 per 4 pi masuk dalam interval dari 0 sampai 2 pi? Tidak ya.
karena terlalu kecil. Jadi ini tidak memenuhi, gitu ya. Karena tidak memenuhi berarti kita nggak usah lanjut ke negatif 2, apalagi lebih kecil ya. Lanjut ke yang lebih tinggi K-nya. Berapa? Ya, K-nya adalah 0, yang lebih tinggi dari negatif 1. Maka X adalah, gitu ya, ini 3/4 pi tambah 2 ya, 2 kali 0, ini 2 kali K-nya 0 kali pi. 2 kali 0 kali pi adalah 0 ditambah 3/4 pi, hasilnya 3/4 pi. Apakah 3/4 ini masuk ke dalam interval dari 0 sampai 2 pi? Ya, memenuhi ya. Jadi ini memenuhi. Kita kasih kode ya. Kita lanjut, karena ini masih memenuhi, ke K-nya yang lebih tinggi dari 0, yaitu berapa? Ya, 1. K-nya 1, maka X adalah ya 3/4 ditambah 2 kali 1 kali pi. Ya, berarti ini 2 pi ya. 2 kali 1 kali pi 2 pi. 2 pi ditambah 3/4 pi, yaitu ya 2/3/4 pi. Apakah 2/3/4 pi masuk dari interval dari 0 sampai dengan 2 pi? Tidak ya. Kenapa? Ya, karena dia terlalu besar, tidak memenuhi. Jadi berhenti dulu sampai di sini. Kemudian kita lanjut ke kuadran 3.